Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan video pembelajaran pada buku Distraction pada bab 8 dan bab 9 sebagai tugas bisnis dan manajemen oleh dosen pengampu Dr. Andi Nurbau Masete, SEMN. Pertama-tama, kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, Melfri Birana, Francisco Senolinggi, Isdar, Grandi Dwi Ananda Nugroho. Bab 8, self-description, agility, self-briefing, and execution. Self-description adalah berdamai dengan dinamika baru dan mengubah ancaman menjadi peluang dan membuatnya lebih sederhana tentunya dengan teknologi baru. Ya, salah pikir di sini dua pemimpin, yaitu pemimpin yang rigidity dan agility. Pemimpin yang rigidity mempunyai pola pikir yang terkunci di masa lalu, sulit bergerak, hidup dalam situasi penuh ancaman, personal rigidity, resource rigidity, asset rigidity, space rigidity, dan no action. Sedangkan pemimpin yang agility yaitu melihat dengan damai dan tangkas bergerak, melihat akhir zaman sebagai peluang untuk berinovasi, kemudian kekuatan eksekusi di segala lini. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan terkait dengan bab 8 tentang ketangkasan berawal dari paham. Di sini kita akan menjelaskan tentang gagal paham. Apabila kita paham kita akan melanjutkan rencana dan akan mengimplementasinya. Semua itu akan dieksekusi dan menjadi realita untuk menjadi keputusan yang akan diambil. Untuk mendapatkan ketangkasan itu, setidaknya diperlukan ada dua hal. Pertama, ketangkasan strategis atau agility. Yang kedua, personal dan organisasi yang tangkas atau self-driving. Dalam strategic agility, kita membutuhkan rencana. Di samping juga dengan self-agility atau self-driving mentality. Untuk understanding dan self-driving, ada self-agility, sebuah organisasi yang ditentukan dengan sejumlah elemen. Yang pertama, disiplin diri. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, plan to win. 4, kemampuan menyederhanakan pilihan. Yang kelima, mindset yang tumbuh. Yang keenam, komunikasi asertif. Yang ketujuh, perspektif yang luas dan bijaksana. Yang kedelapan, kemampuan berpikir dan kritis. Yang kesembilan, kemampuan berpikir yang kreatif. Apabila hendak melakukan self-destruct organisasi-organisasi tua, hal yang perlu diperhatikan adalah memetakan SDM untuk mengetahui di mana pengemudi dan penumpang, serta mengetahui keberadaan orang yang baik dan yang buruk. Berikutnya, menyiapkan program karir kedua untuk para pengemudi yang buruk. Yang ketiga, melakukan transformasi dari penumpang yang buruk menjadi penumpang yang baik dalam jumlah yang masif. Berikutnya, menambah jumlah pengemudi yang baik. Berikutnya, menerapkan program peer perubahan, kepemimpinan, dan self-disruption. Berikutnya, meremajakan organisasi, memperbanyak kaum muda yang produktif untuk memimpin. Berikutnya, membuat program-program yang menjembatani generasi tua dengan generasi milenial. Berikutnya, membentuk Blue Thunder Team atau tim pemungkas yang isinya adalah anak-anak muda yang meneruskan perusahaan pada masa depan sampai ke tahap perencanaan action plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grandi Dwi Ananda Nugroho. Kelas A1 saya akan menjelaskan tentang mata rantai nilai value dan chain. Di sini, mata rantai nilai value chain terdapat 3, yaitu produk,
kemudian melalui servis, kemudian melalui pasar. Terus kemudian adapun juga hubungan ketiganya dalam ekonomi, kolaborasi, perkembangan saat ini terhubung ke dalam satu kesatuan yang saling menghidupkan dan saling melengkapi. Jadi ketiga faktor ini itu dia terhubung dan saling melengkapi pada mata rantai nilai atau value chain. Nah, apa saja sih saling melengkapi ataupun kolaborasi ekonomi? Yang pertama itu adalah produk menjadi jasa atau servis, yaitu perusahaan-perusahaan pembuat produk merevolusi diri dari penjual menjadi penyedia jasa sewa. Hubungan berubah dari penjual putus dengan hubungan sewa dan menyewa, keanggotaan atau berbagi waktu. Kemudian yang kedua, ubah menjadi pasar. Tahap berikutnya adalah merubah jasa menjadi pasar pembuka kesempatan agar mereka bergabung ke dalam APPS dan mereka kemudian membentuk kerumunan besar atau crowd yang saling membutuhkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide dari kelompok 4. Bab 9, Receive or Create. Contoh di sini kami mengambil contoh kasus sesuai pembahasan buku, yaitu Nokia dan Kodak. Nokia dan Kodak itu merupakan perusahaan besar yang tiba-tiba mengalami kejatuhan karena munculnya Android dan kamera digital. Kedua perusahaan ini sebenarnya sama sekali tidak melakukan kesalahan dalam bisnis mereka. Mereka hanya salah dan gagal dalam merespon perubahan yang datang begitu cepat. Kemudian adapun perusahaan dari 7-Eleven yang menghadapi tantangan regulator atau stakeholder yang memiliki model bisnis yang inovatif, yaitu tempat nongkrong, di mana pada masa itu atau pada waktu itu anak-anak muda senangnya nongkrong, di mana dengan kemewahan yang terjangkau, akan tetapi konsep ini belum dapat diakomodasi oleh peraturan yang ada di Indonesia saat itu, sehingga mengalami kegagalan. Ketika perubahan muncul, perusahaan besar dan mapan ini sebenarnya masih memiliki beberapa pilihan agar tetap bertahan. Mereka tetap membentuk ulang bisnis mereka dengan cara mendisrupsi bisnis lama atau menciptakan hal yang baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian sebelum memutuskan untuk memformat ulang atau menciptakan suatu yang baru, kita harus mampu membaca signal. Di sini menurut saran dari Christensen, di mana untuk memformat ulang dibutuhkan kemampuan untuk membaca signal, yaitu signal of change atau tanda-tanda yang dipahami atau mampu dikapitalisasi atau dipandang sebagai peluang. Kemudian competitive battle atau apakah akibat dari pertempuran head to head dengan penyerangan. Kemudian yang ketiga yaitu strategic choice atau perusahaan mengambil langkah atau keputusan apakah membuat baru atau membentuk kembali atau bahkan untuk mengurangi. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 4.